kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik dan anak-anak sekalian dimanapun berada, senang saya bersama-sama kembali dengan Bapak Saudara dalam program Sapaan Gembala GKI 5 di minggu terakhir hari ini, Selasa 25 April 2023. Saya akan membawakan seri penutup di bulan April ini yang berjudul Yesus mempersiapkan penerusnya. Bacaan yang saya pilih yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan untuk kami terus boleh pengertian apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong menerangi hati kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga tepatnya menjadi sebuah kisah ataupun berita yang pada saat itu begitu menggemparkan. Menggemparkan bukan karena masalah politik, tapi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang mengingatkan kepada para murid apa yang menjadi janji pernyataan Yesus kepada para muridnya ketika Yesus sebelum disalibkan. Kalau kita mengingat dalam beberapa pekan ini, saya mengambilkan beberapa bacaan tentang Yesus yang menampakkan diri pada muridnya, yang pertama kepada para perempuan, lalu pada Simon Petrus dan ke-11 rasul. Akhirnya kita sampai pada sebuah kejadian yang mau menegaskan kenapa Yesus memiliki para murid. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada para wanita? Kenapa Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus, kalau dalam kisah Lukas. Dan akhirnya kenapa Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang ragu-ragu untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dengan cara mencucukkan ke bekas lubang pakunya. Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang harus kita perhatikan mengapa itu disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, satu hal yang pasti yang harus kita pahami dan kita ingat, betapa Tuhan Yesus ingin menegaskan kembali apa yang sudah menjadi janji Allah yang harus digenapi dalam hidupnya dan dirinya dalam setiap karya pelayanannya. Kalau kita memperhatikan tadi Bapak sekalian, betapa setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari berada di tengah-tengah para muridnya. Satu hal yang pasti, Yesus ingin mempersiapkan penerusnya, para muridnya, yang akan menjadi juru berita Injil dengan pengajaran mereka dan dengan hidup mereka. Selama tinggal 40 hari itu, Yesus ingin meneguhkan hati para murid yang mereka dicoba untuk diintimidasi, bahkan dipersekusi dengan berita-berita bohong oleh para imam yang disampaikan oleh para prajurit. Selama 40 hari Yesus berulang kali hadir di tengah-tengah mereka. Dia mengajar dan menunjukkan bahwa dirinya adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Dan perkataan-perkataan sebelumnya sudah digenapi. Ya, Yesus meneguhkan para penerusnya itu agar mereka tidak lagi menjadi ragu-ragu
untuk menjadi saksinya dan mengajarkan kerajaan Allah yang hanya bisa dimasukkan melalui iman dan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Injil Lukas mencatat hal itu dalam bagian awal kitab kedua dari kesaksiannya tentang Yesus. Dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus sampai pada hari yang tersangkat ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah mendetiknya selesai dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Mungkin kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan jelas sekali kita bisa melihat kenapa Yesus berada di tengah-tengah para murid sampai dengan hari yang ke-40. Dan kalau kita membaca dari Injil Matius, ada pesan penting yang Yesus sampaikan untuk menjadi tugas para murid, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia, dimulai dari Galilea. Kita akan melihat bulan Mei nanti apa saja yang menjadi pesan dan amanat Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Satu hal yang pasti yang saya ajak untuk kita ingat pada saat ini, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah menyiapkan penerusnya. 40 hari Yesus ada di tengah-tengah para murid sebelum dia terangkat ke surga. Apa yang saya ajak untuk kita perhatikan, Bapak sekalian, betapa Tuhan Yesus bukan hanya melakukan apa yang menjadi misinya ada di dunia ini, tapi dia juga sungguh-sungguh mempersiapkan penerusnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahwa Allah sungguh mengasihi manusia dan melalui Kristus Allah ingin menyelamatkan dunia dan manusia yang ada di dalamnya. Sebab itu, saudara, saya mengajak kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur sebagai penerus-penerus para rasul saat ini, sebagai penerus-penerus karya Yesus masa kini, yang bukan hanya kita pun juga semestinya sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan beragam sarana dan cara, dengan pemberitaan Injil, dengan permenungan firman Tuhan, dengan pembinaan-pembinaan iman, dengan pelatihan-pelatihan, bahkan mereka yang mau ambil dalam pelayanan seperti di GKI. Ada pelatihan, pembinaan, pembekalan yang disiapkan agar para pelayannya itu sungguh-sungguh memiliki mental yang kuat, iman yang teguh, memiliki visi yang benar, visi kerajaan Allah, bukan visi dari diri sendiri ataupun pribadi. Sehingga ketika mengalami penolakan, ketika mengalami kesulitan tangan, tidak menjadi putus asa, karena ada karya Roh Kudus yang akan menuntun, menolong, dan memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi kerajaan Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sungguh-sungguh hidup dengan penuh rasa syukur, melakukan tugas panggilan kita sebagai penerus-penerus Yesus masa kini yang telah dituntun, dipersiapkan dengan karya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini, Tuhan. Engkau boleh hadir, Engkau boleh menyatakan kasih-Mu dan karya-Mu melalui Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, menyatakan karya dan rencana Allah dalam diri dan hidupnya. Kami bersyukur untuk karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus yang telah dikorbankan di kayu salib, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk jadi bukti nyata bahwa Allah telah berhasil. Alam maut telah dikalahkan oleh Yesus, dan kami semua manusia yang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Ajarkan kami Tuhan untuk terus taat dan setia dalam rentang perjalanan kehidupan kami di dunia ini untuk menjadi penerus-penerus karya pelayanan Kristus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan dan ambil bagian dalam setiap karya pelayanan dimanapun mereka berada, baik di gereja, baik dalam misi-misi gereja, dalam sekolah, dalam kabaran Injil di radio, maupun media sosial. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 24 April. Ada dari Mariam Pangestu, Bapak Iwan Suherman, Ibu Herlina Togatorot, ada Bapak Pendeta Adi Cahyono, ada Ibu Inkara Jati Chandra. Dan tanggal 25 April, Ibu Sarni Rismawati Saragi, Saudara Kenneth Tirta Atmaja, Saudara Bapak Tangkas Ellison Parulian Sinaga, dan Saudari Adelia.
Tuhan, Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan untuk setiap karya kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Membuka mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam menjalankan tugas panggilan mereka dimanapun mereka berada sebagai rasa syukur dan kekuatan mereka. Terima kasih kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam rangkaian masa raya Paskah Pentakosta, di mana panitia Paskah Pentakosta dalam persiapkan rangkaian pelayanan untuk kebaktian KPI tanggal 18 Mei untuk doa menjelang Pentakosta dan puncaknya di bulan Mei nanti untuk kebaktian Pentakosta. Semoga rasa syukur dan karya pelayanan gereja Tuhan menolong memperlengkapi. Menjadi saran untuk kami terus hidup sebagai penerus-penerus Kristus yang taat dan setia. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan dalam setiap karya kehidupan untuk memulihkan negeri kami ini Tuhan dari keterpurukan pandemi COVID-19, dan juga kami menyerahkan untuk persiapan pemerintah menjelang pemilu tahun 2024 nanti, agar setiap karya pelayanan Tuhan tetap mewujud nyata dalam dinamika politik bangsa dan negara kami, terutama melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan utus, Tuhan tempatkan di tempat-tempat pemerintahan, instansi negara, politik, keamanan, TNI, Polri. Semuanya kami pertaruhkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, dan kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus senantiasa akan menuntunmu, memimpinmu, dan memampukanmu jadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Amin.